Jimen kecil siapa nih? Oh, Pak Pendeta ya. Halo. Pendeta Gereja Jawa ini. GKJ apa ya? Bangsa ya, GKJ Bangsa. Purwokerto atau Banyumas ya? Banyumas. Oh, Banyumas. Ya, ya. Kapan-kapan keliling Banyumas lagi. Kalau ada duit. Siapa lagi yang belum masuk nih? Wah, ini Bu Muryati malah nggak masuk. Jadi hari ini ya sebenarnya kemarin hari apa itu Bu Muryati itu? Lagi krisis, Pak. Gimana? Ya dia punya pasien yang pengen didoakan tempat angker atau rumahnya angker gitu. Dalam format PA kelompok gitu ya, GKJ gitu. Tapi ya sebenarnya kalau paham konsepnya ya langsung eksekusi saja, tapi kan ya kurasa beliau juga nggak pernah ngikuti doa-doa kita ya, apalagi doa-doa keliling gitu ya. Jadi ya tidak ada apa istilahnya ya, konsepnya tidak paham juga saya pikir. Maka hari ini kita ya mencoba sebenarnya khususnya untuk gereja-gereja Jawa gitu ya. Kalau ada banyak pelayanan di aku tadi coba melihat beberapa liturgi di KJW kalau nggak salah tadi ya. Ada beberapa acuan tata laksana ibadah gitu ya. Ada acuan tata laksana bagaimana urutan-urutannya liturgi ibadah gereja Jawa. Tentunya kalau teman-teman bukan gereja presbyterian agak-agak kagok ya dengan struktur yang kaku gitu. Kalau di gereja-gereja Sacred Namer saya rasa ya mirip-mirip karismatik gitu ya, desain ibadahnya gitu. Kalau yang gereja-gereja Injili, Presbyter itu kan kaku sekali, ada struktur tahapan-tahapan sistematika yang baku gitu ya, pakem gitu. Jadi kalau ibadah raya tidak boleh keluar dari pakem itu gitu. Nah, termasuk nanti kalau ibadah-ibadah di rumah kan ada PA kelompok, kadang ada piston, pernikahan, kemudian acara-acara ya acara-acara rumah tangga lah, perayaan-perayaan rumah tangga di rumah masing-masing. Nah kadang itu liturginya juga pakai liturgi yang baku juga, cuma diubah lagunya, diubah struktur maksudnya isiannya ya. Jadi ada pengakuan dosa. Nah makanya memang dari awal desain doa pelepasan El Sadik ini untuk gereja-gereja GKJ aslinya ya, GKJ Injili gitu. Jadi bukan untuk karismatik. Makanya dari awal tidak ada kemiripan dengan karismatik gitu ya. Tidak ada nyanyi-nyanyi yang kenceng, kita juga tidak menengking-nengking. Terus juga tidak ada apa istilahnya ya, doa-doa puasa gitu ya. Yang ngeroh-ngeroh tidak ada. Bahkan di awal tidak ada tidak ada karunia-karunia khusus gitu. Yang penting kita pengakuan dosa gitu aja, mencari dosanya apa terus diakui, diusir gitu aja. Karena memang dari awal saya tidak membuatnya mengikuti karismatik dan tidak didesain untuk karismatik awalnya ya. Cuman setelah berkembang secara personal, orang-orang yang menerima dilayani ya mayoritas malah mereka yang terbuka dengan pelayanan pelepasan. Dan kebetulan secara organisasi, secara kebiasaan tradisi gerejawi ya gereja-gereja karismatik malah yang menerima, mereka mengakui doa-doa pelepasan, kemudian konseling-konseling yang berhubungan dengan roh-roh jahat gitu. Dia seperti itu sejarahnya. Cuma nanti tetap bedanya karena
Kalau di awal misalnya tentang nama Tuhan ya saya menggunakan Alkitab Jawa gitu. Nanti saya tunjukkan contohnya gitu. Dan sebenarnya tidak hanya di Jawa gitu. Jadi kalau dari Alkitab suku tadi saya cek ada 2 Alkitab suku, terjemahan suku yang menggunakan nama suci ya. Jadi di Jawa ada Pangeran Yehuwa, kemudian di Batak ada Yahuwa gitu ya. Yahuwa, pakai J sih ya, Jahuwa ya. Nah nggak tahu kalau di Batak bacanya Y atau J. Ayub tahu nggak tentang ini? Bisa bahasa Batak nggak? Nah, jadi itu ada 2 itu ya. Termasuk sebutan kayak Debata gitu ya. Batak jauh Mas. Jauh ya. Jauh. Pakai B ya. Iya. Kalau kemarin aku buka di Alkitab Sabda itu pakai W dia nulisnya di digitalnya, enggak tahu tuh. Saya juga belum cek. Kalau ada cetaknya Alkitab Batak yang cetak mungkin bisa di cross ulang ya, dicek ulang. Tapi di digitalnya di Alkitab Sabda itu pakai W ya, Jahowa. Atau coba saya cek di HP, di yang di PC atau di situs itu dia pakai W ya. Coba saya cek di Batak mana Batak. Oh belum ada ya, saya download dulu Batak Toba. Oke. Kalau dari dulu awalnya juga ngertinya Jahoba gitu ya, karena di Batak itu kan B itu identik dengan W ya, misalnya Debata. Kata Debata itu kan dari W sebenarnya, Dewata ya. Jadi dalam logat Batak W-nya ini dibaca B. Makanya Debata dari Dewata, kemudian Yahowa jadi Yahoba atau Jahoba gitu. Oke, kita cek Batak. Kita akan cek Kejadian 2. Oke, Batak mana Batak Toba ya, yang ada namanya Batak Toba. Nah ini di Sabda pakai W yuk, kelihatan nggak? Iya, kan juga cuma kita orang-orang Batak ini, terutama orang-orang tua itu melafalkan ya pakai Jahoba gitu. Ya. Aku pernah pas itu tanya kalau di Alkitab Batak itu Hirua itu disebut apa? Nah, enek jemaat sih jawab Jahoba. Atau ngecek ya tapi bacanya Jahoba. Ya, mungkin gitu ya, di lama-lama itu kita pakai ejaan lama tapi Pak nggak ada. Atau mungkin ya perkembangan ini ya, perkembangan bahasa mungkin ya. Ya mungkin. Makanya aku dulu yang ngerti ini ya Jahoba ya, bukan Yahuwa pakai W, tapi nggak tahu di Alkitab Sabda pakai W. Itu cuma ini, anehnya itu cuma orang-orang Batak tapi angkatan tua-tua gitu. Nah orang-orang Batak yang muda itu malah nggak paham. Di Alkitabnya ada kata Jawa itu nggak paham malah. Karena mereka nggak paham bahasa Batak. Aneh itu. Soalnya yang angkatan lama itu jauh Batak. Soalnya di terjemahan Batak itu ada 3 jenis juga. Selain ya yang pakai Jahoba itu kan Batak Toba. Ada yang Batak Dairi, Batak Karo, itu enggak ada nama Yehuwa, itu enggak ada. Nah, nggak tahu itu ya jadi istilahnya kan penerjemahnya masing-masing ya, jadi memang ya gitu. Sama seperti Alkitab Jawa ya, Alkitab Jawa modern yang revisi enggak ada nama, kayaknya nggak ada nama Yahuwa ya, nggak tahu kalau di Jawa revisi yang modern ada nggak.